Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang berada di wilayah Rumah Susun ini, jamaah semuanya yang aktif, yang istiqomah ngaji setiap malam Kamis, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Sabtu ya, malam Kamis, malam Sabtu, maaf. Ingat saya malam Kamis saja Pak. Ingat saya. Ini malam Sabtu. Ya, mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ngaji, mari kita seperti biasa, mari kita lanjutkan, kita biasakan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama, yaitu menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, sesuai kesepakatan saya dikasih tugas untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini kitab ini isinya adalah tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya akan membacakan masalah sholawat, karena ini masih bulan sholawat, bulan Maulid, di mana-mana orang-orang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya Maulid ini adalah memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya kita ngerti apa sih hukumnya baca sholawat, dasarnya mana. Nah, ini nanti kita akan mengetahui asal usulnya kita ini diperintahkan untuk membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini akan membahas tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa sih baca sholawat itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini ayat sering kita dengar, bahkan semua orang pada hafal ayat ini, karena setiap Jumat mesti dibaca. Ya, setiap Jumat ayat ini kan sering dibaca Pak ya. Di masjid-masjid mana ayat ini sering dibaca, saking pentingnya ayat ini. Nah, pertanyaannya pada paham apa belum ayat ini? Nah, kalau pada belum, yuk kita pelajari. Kalau diartikan innallaha satamane Gusti Allah, cara
bahasa Jawane ya. Inna Allaha satamne Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikate Allah yusalluna iku kabeh maca selawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Ya, ing atase kanjeng Nabi. Inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna semuanya membaca selawat ala Nabi kepada Nabi. Nabi di sini ada dua pemahaman. Ada yang dimaksud Nabi di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu sisi pemahaman yang lain, Nabi disebut semuanya Nabi. Ya, semuanya Nabi. Karena Nabinya Allah itu tidak hanya Nabi Muhammad. Makanya kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Ayat sekolah pertama, Sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu artinya kita dianjurkan juga baca sholawat kepada nabi-nabi yang lainnya. Karena nabinya Allah tidak hanya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi kita, karena generasi kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita ditekankan kita harus baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pemahaman ini bisa kita bagi. Kalau begitu baca sholawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad hukumnya Nabi membaca salawat kepada Nabi yang lainnya hukumnya sunnah. Pak, wajibnya di mana? Nah itu kalau sholat kita kan wajib baca salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau membaca salawat, sholatnya tidak sah. Hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah assalamualaikum belum cukup, harus baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka di situ membaca sholawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib, minimal sehari semalam, minimal ya 5 kali minimal. Yang wajib itu ya sunnahnya ya terserah semampunya, mau 100 boleh, 1000 boleh, 5000 boleh, tergantung kemampuan kita. Tetapi kalau membaca sholawat kepada Nabi selain Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Makanya kama sholaita ala sayyidina selanjutnya itu hukumnya sunnah, dibaca bagus, nggak dibaca sholatnya tetap sah. Makanya kalau terawih kan kadang-kadang asal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu imamnya. Kalau sampai kama sholaita makmumnya teriak-teriak. Di sini kalau sholat terawih ya pengennya cepat apa ini? Cepat jangan cepat. Di mana-mana begitu. Pokoknya imam masalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum gitu. Enggak satu kama sholai tadi tambah kama sholai imamnya protes, makmumnya protes. Baru Allahu Akbar apa aja makmumnya amin. Belum apa-apa udah amin. Ya, ini harus kita pahami. Jadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Maka dari itu kita dikasih contoh Allah saja membacakan sholawat, malaikat juga bersolawat. Kok kita sebagai umatnya kok males bersolawat? Kira-kira sopan gak? Sopan kagak? Allah aja bersolawat loh, malaikat aja bersolawat loh. Lah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kok gak mau bersolawat? Sopan gak kira-kira? Pantas gak kira-kira? Kita ngaku umat Nabi Muhammad pantas gak? Enggak. Makanya kita harus bersolawat. Makanya ayat selanjutnya
ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, ini yang menurut siapa? Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah kalau memanggil orang beriman, kira-kira ada pentingnya enggak? Ada. Setiap panggilan itu pasti ada pentingnya. Ada sesuatu yang penting harus diperhatikan. Pokoknya setiap ada lafal ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti ada sesuatu yang harus perhatikan. Kan banyak tuh Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berarti apa? Perintah puasa. Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah. Ingat-ingat itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Perintah untuk wudu. Setiap ada lafal ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah. Ini rumus namanya. Kalau kita baca Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintah apa? Perintah apa? Harus diperhatikan. Jangan lewat begitu aja. Wes bablas. Gak ada apa-apanya nanti. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Shallu alaihi wasallimu taslima. Shallu bersolawatlah kalian. Ya, alaihi kepada Nabi Muhammad. Wasallimu dan bersalamlah kalian. Ya, taslima dengan salam yang benar-benar. Ya, ini. Makanya kalau kita ziarah ke Nabi Muhammad itu di Mekah, di Madinah sana ya, di Raudhah, keluar Raudhah itu kita baca apa? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, itu baca salam, sebanyak salam, ya sebanyak baca sholawat. Ini pentingnya bersolawat. Nih, ya sampai saking pentingnya sholawat itu kita ini ya dianjurkan sampai sekarang ini banyak yang diatur untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ngadain Maulid itu penting apa penting? Penting. Ya penting Pak. Ya karena apa? Supaya kita semangat bersolawat. Ada bagi orang yang nggak cocok, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak sependapat boleh. Yang nggak boleh itu yang nyalah, itu nggak boleh. Ya, maulid bid'ah, berjanji bid'ah, manaqib bid'ah, yang nggak boleh yang itu. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Tapi mari kita demokrasi, ya, ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat itu rahmat aja, enak. Kalau kita sikapi seperti itu kan enak. Beda pendapat silakan boleh, tapi ya jangan sampai nyalahin. Akhirnya bikin ribut. Yang ini nyalain ini, yang ini nyalain ini, disuruh benerin kagak kan gitu. Berani nyalain harus bisa benerin. Jangan sekali-kali nyalain orang kalau nggak bisa. Nah itu loh Pak, namanya fair kita. Berani nyalain harus bisa benerin. Jangan nyalain tapi nggak bisa benerin. Itu ibarat bengkel itu apa? Terima bongkar nggak mau pasang. Terima bongkar tinggal pergi pasangnya. Bodoh amat pasang sendiri. Ini bengkel model apa? Udah begini. Ya, ini. Tuh. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad wa an Abdullah bin Umar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Hadis yang datangnya dari Abdullah bin Umar
Beliau pernah mendengar sabda Rasulullah yang artinya man sholla, man siapa saja orangnya. Kalau mengartikan man itu enaknya diartikan siapa saja orangnya. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan. Saya kadang-kadang kalau ada orang mengatakan man diartikan barang siapa, itu nanti pemahamannya agak gimana gitu ya. Man barang siapa, barang siapa, barang siapa. Man siapa saja orangnya, sholat yang mau baca sholawat, ya, mau baik perempuan maupun laki-laki. Sholawat kepada siapa? Alayya, kata Rasul, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sholatan. Dengan sekali sholawat, apa yang didapatkan orang itu? Sallallahu alaihi biha asyrat. Orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni dosanya 10. Ya, sekali sholawat dosanya berapa? 10. Itu baru sekali loh Pak. Ya, baru sekali. Kira-kira kalau saya tanya sama bapak-bapak ini punya dosa nggak kira-kira? Ah, sombong amat, punya dosa nggak? Alah, sombong amat, punya dosa nggak? Banyak. Dosanya banyak. Kita ini masih banyak dosanya. Kalau nggak percaya, coba sekali kita muhasabah. Dihitung Pak, dihitung sekali-kali, kita hitung sendiri. Caranya gampang. Bapak nanti malam beli apa namanya itu, sumpro atau pilus itu, ya kan, bungkus itu kan. Nah, dibuka, taruh depan. Bapak-bapak ingat-ingat mulai dari pagi bangun tidur apa yang dilakukan? Saya bangun tidur jam 3:30, ambil air wudhu, sholat tahajud. Bagus apa jelek? Bagus. Ambil 1/4 taruh kanan. Habis itu jamaah subuh, bagus gak? Bagus. Ambil 1/4 taruh kanan. Habis subuh pulang, minta dibikinin kopi sama istri, tapi istrinya lambat bikinin kopi, kita marah-marah. Bagus apa jelek? Jelek. Ambil 1 taruh kiri, kan gitu kan? Habis dibikinin, minta dibikinin kopi, istrinya minta uang belanja, ya nggak sabar, kita marah-marah. Bagus apa jelek? Jelek. Ambil 1 lagi taruh kiri. Kita kerja biasanya berangkat jam 7 disiplin waktu, terlambat dimarahin bosnya. Jelek apa bagus? Jelek. Ambil 1 taruh kiri. Terus sampai kita mau tidur, dan nanti antara kiri sama kanan dihitung banyakkan mana kira-kira. Tapi jujur ngitungnya, jangan asal-asalan. Ambil 1 kanan, ambil 1 kanan, itu gak jujur namanya. Ya, nah itu kalau mau ngitung begitu, nanti kalau dihitung kok masih banyak yang kanan, alhamdulillah, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau banyak yang kiri, kita termasuk orang yang rugi. Makanya untuk menutup itu kita banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada macam sholawat itu banyak Pak. Ada yang sholawat itunya panjang, ada yang pendek. Nah terserah mau baca yang panjang apa baca yang pendek. Yang pendek kalau tidak ya kayak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini palingnya yang pendek. Kalau dibaca agak cepat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu yang pendek.
Yang panjang kayak sholawat nariyah misalnya, ya kan? Apa sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tan'alu bil qadum wa tanfaridu bil qurabu wa tuqama bil awaidu wa tunalu bil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamaru biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Nah itu contoh sholawat yang panjang. Terserah mau pilih yang mana, yang penting kita bersolawat. Bahkan dalam satu riwayat Pak, itu dalam sholawat nariyah itu, bagi siapa yang mau mengamalkan sholawat nariyah itu, ya hajat sebesar apapun akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mengamalkan kan? Hajatnya segede apapun kalau baca sholawat nariyah, dikatakan dalam satu riwayat berapa kali? 4.444 kali. Oh, berapa? 4.444. Mampu nggak? Insya Allah. Banyak nggak? Mampu yang berapa? Yang 4.000, yang 400, yang 40, yang 4. Bila sholawat aja yang kecil mintanya. Bila ada sembako ada yang gede mintanya. Ya, bila sholawat yang kecil itu 4.444 itu. Kalau bacanya kayak tadi Allahumma, itu 2 bulan belum selesai. Ya, kalau bacanya Allahumma itu belum 2 bulan belum selesai, itu udah 2 bulan belum selesai aja. Ya. Tapi kalau bacanya begini, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadwatan farji bil qurwati bil hawaij wa minal barabaim. Itu insyaallah ya seminggu kelar. Itu kalau gitu seminggu kelar insyaallah. Ya. Tapi kalau kita itu orang Indonesia itu, terutama orang Jawa itu banyak akalnya. Kata orang Jawa itu apa? Bolak lak sepale, wong lak akale. Supaya bisa gimana? Ya kita baca bareng-bareng gini nih. Kalau berat undang 100 orang dibaca bareng-bareng. Berarti satu orang kebagian berapa? 40. Kalau 40 kan paling 3 jam selesai. Ya kan? Itu kalau nggak bisa baca sendiri. Tapi kalau nyuruh orang yang tanggung jawab. Jangan nggak tanggung jawab. Habis sholawat kopi agak ada, kue agak ada, pulang aja. Aku nggak tanggung jawab nanti begitu. Kalau nyuruh orang harus tanggung jawab. Jadi ada satu cara seperti itu kalau pengen bisa. Ada cara yang kedua, bisa dilakukan sendiri tapi bayarnya mahal. Di mana? Di depan Ka'bah. Ya, di depan Ka'bah. Kita kalau bisa umrah atau haji, itu kalau kita baca sholawat sekali di depan Ka'bah, itu dianggap sah aja baca 100.000 dah lebih. Ya, makanya misalkan bisa amin Allahumma amin. Pada kepengen gak? Ada kepengen gak? Pengen. Ya. Kalau pengen banyak bersolawat pada Nabi Muhammad, insya Allah kontak batinnya ada.
yakin ya, jangan malas baca sholawat. Kalau malas baca sholawat, ya nggak bakal ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, jadi baru satu saja diampuni dosa kita 10, apalagi kalau kita sehari bisa baca sholawat 100, apalagi kalau bisa 1000. Silahkan berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam memperbanyak baca sholawat. Ya, tapi nggak usah dibuka pendaftaran masjid atau membuka perlombaan banyak-banyak baca sholawat, nggak usah begitu. Ini urusannya masing-masing, urusannya pribadi. Kalau merasa banyak dosanya, silakan banyak baca sholawat, itu aja. Ya, karena membaca sholawat bisa mengurangi dosa kita. Itu. Adapun sholawat itu yang panjang boleh, yang pendek boleh. Dan baca sholawat itu ibadah yang paling enak. Ibadah paling enak itu sholawat, nggak usah resmi kayak mau sholat kan resmi gitu kan. Sholat enak dibaca kapan saja boleh gitu loh, sambil nyuci motor boleh. Salatullah salamullah ala Tuhan boleh, sambil nyapu boleh, ibu-ibu sambil nyapu misalnya lap-lap kaca boleh, pahala dapat, kerjaan selesai. Coba kalau malah nyanyi yang lainnya, ya paling hanya seneng doang, pahala tidak dapat. Ini ya, tapi kita harus paham mana itu sholawat, mana itu qasidah. Jangan semua nyanyian bahasa Arab dianggap sholawat. Tidak semua nyanyian bahasa Arab itu sholawat. Contoh yang kayak lagi viral begini nih, kayak apa? Man ana itu bukan sholawat, itu qasidah namanya. Itu kalau kita nyanyi begitu ya nggak dapat pahala. Ya, harus harus jelas mana yang sholawat, mana yang qasidah. Gitu ya. Sehingga kalau kita sudah istiqomah baca sholawat, ini kita akan mendapatkan karomah, akan mendapatkan kemuliaan. Maka kalau kita niatkan di sini, jangan nggak usah sok-sokan 1000, 2000 nggak usah sok-sokan, 100 nggak apa-apa, tapi tiap hari. Untuk tahun ini 100, tapi tiap hari ya. Kalau yang bagus 1000 setiap hari, cuma potongan-potongan model kita ini kayaknya masih belum mampu, belum sanggup. Makanya saya nggak usah sok-sokan, 100 saja, tapi tiap hari ya, tiap hari 100 ya, 100 tiap hari. Baca habis maghrib nggak ada 5 menit, setiap hari 100 saja ya. Insya Allah Bapak, kalau kita baca ini istiqomah ya, ja'atil karomah ba'dal istiqomah. Kemuliaan itu akan kita dapatkan setelah kita melakukan ibadah secara istiqomah. Tuh. Hadis yang kedua datangnya dari Ibnu Mas'ud. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Mas'ud pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini. Aulan nas, kata Rasul, aulan nas ya, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Kata Rasul, aulan nas, sebaik-baik manusia di depan saya, sebaik-baik manusia di hadapanku, atau sebaik-baik manusia menurutku, kata Rasul ya, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Siapa mereka? Aksaruhum, mereka adalah orang yang paling banyak ya,
alayya kepadaku sholatan sholawatnya. Rasul bersabda seperti itu Bapak ya. Siapa saja yang paling banyak baca sholawatnya maka besok akan diaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diaku artinya diaku kita berhak mendapat syafaat. Jadi syaratnya pengen dapat syafaat apa? Baca sholawat. Yang males baca sholawat gak bakalan dapat syafaat. Makanya kita harus rajin baca sholawat. Siapa yang paling dulu dapat syafaat? Yang paling dulu adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Makanya kalau kita sudah masuk di Thariqah ini kan ada peningkatan tuh sholawat. Miripnya ini tahun ini 1000, besok naik 2000, besok naik 5000, besok naik 100.000. Terus lama-lama tanpa itu, kalau udah tanpa hitungan tuh Pak, napas itu hanya ingat sama Allah sama Nabi Muhammad, nggak usah dihitungin, udah nggak usah pakai tasbih lagi ya. Kalau masih pakai tasbih, masih pakai hitungan, itu kelasnya masih kelas rendah ya. Nah, tuh kalau misalnya masih pakai tasbih masih kelas rendah, karena masih pakai hitungan ya. Sesuatu yang banyak itu yang apabila sudah tidak bisa dihitung. Makanya kalau Allah ngasih balasan itu apa? Tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Ya kalau masih bisa ditulis masih sedikit. Itu kekayaannya berapa? 1 miliar masih sedikit. Karena apa? Masih bisa dihitung. Berapa itu 1 triliun? Masih sedikit. Karena masih bisa dihitung. Ya. Coba kalau Allah itu kalau mengampuni dosa-dosa manusia, ya, dosanya manusia akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu diibaratkan seperti apa? Untuk segoro dosa yang ada di lautan. Bisa ngitung kan? Nggak bisa ngitung begitu. Itu diampuni. Maka kalau Allah itu memberikan itu tidak bisa dihitung. Itu saking banyaknya ya. Nih. Maka dari itu kita mempunyai kesempatan, yuk kita berusaha memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih ya, jadi ini manfaatnya sholawat. Jangan disepelekan sholawat itu. Sholawat itu manfaatnya luar biasa. Bisa mengurangi dosa kita. Dan bacanya tidak ada aturan yang mengikat, bebas. Yang penting jangan sambil berak. Kalau berak ya nggak sopan namanya ya. Masa di dalam WC kita ya sallallahu ala Muhammad, ya sallallahu ala Muhammad. Aku ngedak-ngedak kebaca sekolah ya. Jangan, itu enggak sopan. Selain itu boleh bebas. Sambil kerja boleh, ya. Sambil jalan naik motor boleh. Kadang-kadang kalau naik motor tuh kalau jalan jauh tuh enak sholawat. Ya, ketimbang kita ngalamun, enak baca sholawat. Lumayan, misalnya dari sini ke kantor itu kan, ya ada 10 kilo, bisa ada 20 menit kan baca sholawatnya lumayan. Kalau dihitung lebih dari 100 kali. Alhamdulillah. Nih. Nah. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. La taj'alu, jangan kalian menjadikan kubri, kuburku, kata Rasul, idan, untuk bersenang-senang. Jangan kau jadikan kuburku, di kuburku ini nanti apa?
semacam kesenangan. Jangan bersenang-senang di situ. Jangan lalai kita. Mumpung kita ada kesempatan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan? Shollu, bersolawatlah kalian ya alaiya kepadaku. Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya sholawat kalian tablughuni, itu bisa sampai kepadaku haitsu kuntum, di mana kamu berada. Jadi kita baca sholawat itu sampai, Pak. Bukannya nggak sampai. Ya, kita baca sholawat itu sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan sampai tidak baca sholawat. Kemudian ada hadis lagi, wa an Fasalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Sami'a, mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, yang sedang berdoa, fi salatihi, dalam salatnya, lam yumajjidillah ta'ala, maka tidak membaca tidak memuji kepada Allah, walam yusolli, dan tidak bersolawat kepada ala Nabi, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilah hada. Jadi suatu ketika Rasulullah melihat sahabatnya yang sedang berdoa kepada Allah, sedangkan berdoanya itu tidak diawali dengan memuji Allah, tidak diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Orang ini tergesa-gesa. Ingat, ini artinya apa? Kalau doa kita pengen diijabah oleh Allah, kita ada tata cara untuk berdoa. Apa tata caranya? Yang pertama, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dapat tata cara. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Yang kedua, baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tata cara berdoa. Kalau nggak begitu, tiba-tiba kita assalamualaikum, assalamualaikum, begini. Ya Allah, berilah kami kekayaan yang barokah ya Allah. Lah, nggak sopan begitu itu. Minta kepada Allah kok, mengajukan proposal kok nggak ada mukadimahnya yang bagus. Kalau kita bikin proposal kan ada mukadimah yang bagus, yang enak, bahasanya enak itu loh. Ya walaupun ujung-ujungnya ya minta sumbangan kan gitu. Kita berdoa itu kan baca hamdalah, baca sholawat, ujung-ujungnya kita punya kebutuhan, kita minta kepada Allah. Gitu. Ya. Nah, berdoa yang baik Bapak Ibu, berdoa yang baik ini jangan sampai kita itu minta yang kurang penting. Yang paling penting urutan doa itu kita pertama minta diampuni dosa-dosa kita. Allahumma gfir wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kita minta diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dimintakan ampun semua kepada Allah Subhanahu. Yang pertama itu jangan minta yang aneh-aneh. Doa yang pertama minta diampuni dosanya. Jangan minta kekayaan dulu. Setelah itu yang kedua minta supaya anak-anaknya jadi anak yang soleh, dan itu paling penting. Ya, keberhasilan anak ini tergantung doa orang tuanya. Kita jangan sampai salah. Kita kerja tiap hari mulai pulang pergi pagi pulang sore untuk anak, anaknya nggak jadi. Ya, anaknya dinasihati susah, diomongin lawan,
malah tiba-tiba gede-gede anaknya kesambet narkoba. Nauzubillah nih. Ini kan jangan sampai kejadian pada kita. Maka untuk itu anak harus selalu dikawal dengan doa. Ya, habis sholat didoain anaknya itu. Jangan lupa supaya anak ini jadi anak yang soleh-soleh. Karena anak ini adalah aset kita. Ya, anak kan aset kita. Kita kalau udah tua apa yang kita andalkan? Anak. Ya, rumah mobil udah nggak pakai oleh rumah itu, lecak semua. Yang pakai adalah anak. Maka anaknya harus dijadikan jadi anak yang soleh-soleh. Baru yang ketiga, kita punya butuh apa? Pengen lancar rezekinya, pengen lancar usahanya. Itu doa yang ketiga. Jangan pertama minta lancar usahanya, lancar rezekinya. Dikasih lancar usaha, lancar rezekinya, kalau anaknya susah di bulan itu juga capek di hati. Kan gitu, ya kan? Apalagi nggak diampun dosanya. Aduh, numpuk dosa apa, numpuk harta di dunia, tapi dosanya nggak diampuni, atau tambah repot. Ya, ini itu tata cara berdoa seperti itu. Nah, terakhir kalau sudah mau usah, ya, terakhir. Tuh, karena saya ambil yang apa namanya, yang pokok-pokok aja. Ya. Terakhir untuk sholawat ini ya, karena saking pentingnya, maka ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, ya, maka kita usahakan mau membaca sholawat. Ya. Kalau sampai ada Nabi Muhammad namanya disebut, kita nggak baca sholawat, maka kita dikatakan orang yang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Ya, pelit yang sempurna, pelit yang al-bakhil, al-kamil. Pelit yang sempurna adalah itu, ya, orang yang ketika kami disebut, saya disebut, ya, nama indahu falam yusalli alayya, maka dia tidak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, tapi dia tidak mau baca sholawat. Ini dinamakan orang yang bakhil. Ya, kenapa sih kata orang bakhil? Karena dia butuh syafaat, tapi tidak mau baca sholawat. Ini nggak pantas sama sekali orang seperti ini. Nggak pantas mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, yuk kita baca banyak-banyak baca sholawat, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, sehingga kita ngaku umat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya karena kita sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salawat alaik. Ya Rabbi asani wa ta'ani, abadayati ratal alamin. Ya
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ij'alna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wa al-fawzal hisab wal fawza fil jannati wan najata minan nar. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah ziyaratal haramaini Makkah wal Madinah lin nusukaina umrati qabla maut ya Allah. Hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang berada di wilayah Mas Usun ini, jamaah semuanya yang aktif, yang istiqomah ngaji setiap malam Kamis. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Sabtu ya, malam Kamis, malam Sabtu maaf. Ingat saya malam Kamis saja Pak. Ingat saya. Ini malam Sabtu. Ya, mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ngaji, mari kita seperti biasa, mari kita lanjutkan, kita biasakan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama, yaitu
menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, sesuai kesepakatan saya dikasih tugas untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab ini isinya adalah tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya akan membacakan masalah sholawat, karena ini masih bulan sholawat, bulan Maulid, di mana-mana orang-orang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya Maulid ini adalah memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya kita ngerti apa sih hukumnya baca sholawat, dasarnya mana. Nah, ini nanti kita akan mengetahui asal usulnya kita ini diperintahkan untuk membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini akan membahas tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa sih baca sholawat itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini ayat sering kita dengar, bahkan semua orang pada hafal ayat ini, karena setiap Jumat mesti dibaca. Ya, setiap Jumat ayat ini kan sering dibaca, Pak ya. Di masjid-masjid mana ayat ini sering dibaca, saking pentingnya ayat ini. Nah, pertanyaannya pada paham apa belum ayat ini? Nah, kalau pada belum, yuk kita pelajari. Kalau diartikan innallaha satamene Gusti Allah, cara bahasa Jawane ya. Innallaha satamene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikate Allah yusalluna iku kabeh maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Ya, ing atase kanjeng Nabi. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna semuanya membaca sholawat ala nabi kepada Nabi. Nabi di sini ada dua pemahaman. Ada yang dimaksud Nabi di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi satu sisi pemahaman yang lain, Nabi disebut semuanya Nabi. Ya, semuanya Nabi. Karena Nabinya Allah itu tidak hanya Nabi Muhammad. Makanya kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Ayat sekolah pertama, sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu artinya kita dianjurkan juga baca sholawat kepada nabi-nabi yang lainnya. Karena nabinya Allah tidak hanya Nabi Muhammad. Tetapi nabi kita, karena generasi kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita ditekankan kita harus baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pemahaman ini bisa kita bagi. Kalau begitu baca sholawat kepada Nabi Muhammad hukumnya
hukumnya sunnah. Pak, wajibnya di mana? Nah itu kalau sholat kita kan wajib baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau membaca sholawat, sholatnya tidak sah. Hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum, belum cukup. Harus baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka di situ membaca sholawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib, minimal sehari semalam, minimal ya 5 kali minimal. Yang wajib itu ya sunnahnya ya terserah semampunya, mau 100 boleh, 1000 boleh, 5000 boleh, tergantung kemampuan kita. Tetapi kalau membaca sholawat kepada Nabi selain Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Makanya kama sholaita ala sayyidina, selanjutnya itu hukumnya sunnah, dibaca bagus, nggak dibaca sholatnya tetap sah. Makanya kalau terawih kan kadang-kadang asal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu imamnya. Kalau sampai kama sholaita makmumnya teriak-teriak. Di sini kalau sholat tarawih ya pengennya cepat apa ini? Cepat ya, cepat. Di mana-mana begitu. Pokoknya imam masalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Enggak satu kama sholai, tadi tambah kama sholai, imamnya protes, makmumnya protes. Baru Allahu Akbar apa aja makmumnya amin. Belum apa-apa udah amin. Ya, ini harus kita pahami. Jadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Maka dari itu kita dikasih contoh, Allah saja membacakan sholawat, malaikat juga bersolawat. Kok kita sebagai umatnya kok males bersolawat? Kira-kira sopan nggak? Sopan kagak? Allah aja bersolawat loh. Malaikat yang bersolawat tuh. Lah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kok nggak mau bersolawat? Sopan nggak kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad pantas nggak? Enggak. Makanya kita harus bersolawat. Makanya ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Ini yang menurut siapa? Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah kalau memanggil orang beriman, kira-kira ada pentingnya enggak? Ada. Setiap panggilan itu pasti ada pentingnya. Ada sesuatu yang penting harus diperhatikan. Pokoknya setiap ada lafal ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti ada sesuatu yang harus diperhatikan. Kan banyak tuh Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berarti apa? Perintah puasa. Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah. Ingat-ingat itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Perintah untuk wudu. Setiap ada lafal ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah. Ini rumus namanya. Kalau kita baca Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu, apa perintah apa harus diperhatikan. Jangan lewat begitu aja. Wes bablas, nggak ada apa-apanya nanti. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Shallu alaihi wasallimu taslima. Sallu bersolawatlah kalian, ya, alaihi kepada Nabi Muhammad, wasallimu dan bersalamlah kalian, ya, taslima dengan salam yang benar-benar, ya. Ini makanya kalau kita ziarah ke Nabi Muhammad itu di Mekah, di Madinah sana ya, di Raudhah, keluar Raudhah itu kita baca apa? Assalamu alayka
ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ya itu baca salam, sebaca salam, ya sebanyak-banyak baca sholawat. Ini pentingnya bersolawat. Nih, ya sampai saking pentingnya sholawat itu kita ini ya dianjurkan sampai sekarang ini banyak yang diatur untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ngadain Maulid itu penting apa penting? Penting, ya penting Pak. Ya karena apa? Supaya kita semangat bersolawat. Ada bagi orang yang nggak cocok, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak sependapat boleh. Yang nggak boleh itu yang nyalah-nyalah. Itu nggak boleh. Ya, maulid bid'ah, berjanji bid'ah, manakib bid'ah, yang nggak boleh yang begitu. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Tapi mari kita demokrasi, ya, ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat itu rahmat aja, enak. Kalau kita sikapi seperti itu kan enak. Beda pendapat silakan boleh, tapi ya jangan sampai nyalahin. Akhirnya bikin ribut. Yang ini nyalain ini, yang ini nyalain ini, disuruh benerin kagak kan gitu. Berani nyalain harus bisa benerin. Jangan sekali-kali nyalain orang kalau nggak bisa. Nah itu loh Pak, namanya fair kita. Berani nyalain harus bisa benerin. Jangan nyalain tapi nggak bisa benerin. Itu ibarat bengkel itu apa? Terima bongkar, nggak mau pasang. Terima bongkar, tinggal pergi pasangnya. Bodoh amat pasang sendiri. Ini bengkel model apa? Model begini. Ya, ini. Tuh. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad wa an Abdullah bin Umar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Hadis yang datangnya dari Abdullah bin Umar. Beliau pernah mendengar sabda Rasulullah yang artinya man sholla, man siapa saja orangnya. Kalau mengartikan man itu enaknya diartikan siapa saja orangnya. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan. Saya kadang-kadang kalau ada orang mengatakan man diartikan barang siapa, itu nanti pemahamannya agak gimana gitu ya. Man barang siapa, barang siapa, barang siapa. Man siapa saja orangnya, sholat yang mau baca sholawat, ya, baik perempuan maupun laki-laki. Sholawat kepada siapa? Alayya, kata Rasul, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sholatan. Dengan sekali sholawat, apa yang didapatkan orang itu? Sallallahu alaihi biha asyran. Orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni dosanya 10. Ya, sekali sholawat dosanya kurang 10. Itu baru sekali loh Pak. Ya, baru sekali. Kira-kira kalau saya tanya sama bapak-bapak ini punya dosa nggak kira-kira? Wah, sombong amat, punya dosa nggak? Alah, sombong amat, punya dosa nggak? Banyak. Dosanya banyak. Kita ini masih banyak dosanya. Kalau nggak percaya coba sekali kita muhasabah. Dihitung Pak, dihitung sekali-kali kita hitung sendiri. Caranya gampang. Bapak nanti malam beli
apa namanya itu supro atau pilus itu ya kan bungkus itu kan. Nah dibuka taruh depan. Bapak-bapak ingat-ingat mulai dari pagi bangun tidur apa yang dilakukan? Saya bangun tidur jam 3:30 ambil air wudhu sholat tahajud. Bagus apa jelek? Bagus. Ambil sepersatu taruh kanan. Habis itu jamaah subuh bagus gak? Bagus. Ambil sepersatu taruh kanan. Habis subuh pulang minta dibikinin kopi sama istri, tapi istrinya lambat bikinin kopi, kita marah-marah. Bagus apa jelek? Jelek. Ambil satu taruh kiri, kan gitu kan? Habis dibikinin minta dibikinin kopi, istrinya minta uang belanja, ya nggak sabar, kita marah-marah. Bagus apa jelek? Jelek. Ambil satu lagi taruh kiri. Kita kerja biasanya berangkat jam 7 disiplin waktu, terlambat dimarahin bosnya. Jelek apa bagus? Jelek. Ambil satu taruh kiri. Terus sampai kita mau tidur dan nanti antara kiri sama kanan dihitung banyakkan mana kira-kira. Tapi jujur ngitungnya, jangan asal-asalan ambil satu kanan, ambil satu kanan. Itu enggak jujur namanya. Ya. Nah itu kalau mau ngitung begitu, nanti kalau dihitung kok masih banyak yang kanan, alhamdulillah berarti kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau banyak yang kiri, kita termasuk orang yang rugi. Makanya untuk menutup itu kita banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada macam sholawat itu banyak Pak. Ada yang sholawat itunya panjang, ada yang pendek. Nah terserah mau baca yang panjang apa baca yang pendek. Yang pendek paling tidak ya kayak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini palingnya yang pendek. Kalau dibaca agak cepat ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang pendek. Yang panjang kayak sholawat nariyah misalnya, ya kan? Apa sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanalu bil qadum wa tanfaridu bil qurabu wa tuqama bil awaidu wa tunalu bil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamaru biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Nah itu contoh sholawat yang panjang. Terserah mau pilih yang mana, yang penting kita bersolawat. Bahkan dalam satu riwayat Pak, itu dalam sholawat nariyah itu, bagi siapa yang mau mengamalkan sholawat nariyah itu, ya hajat sebesar apapun akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mau amalkan enggak? Hajatnya segede apapun kalau baca sholawat nariyah dikatakan dalam satu riwayat berapa kali? 4.444 kali. Oh, berapa? 4.444. Mampu nggak? Insya Allah. Banyak nggak? Mampu yang berapa? Yang 4.000, yang 400, yang 40, yang 4? Gila sholawat aja yang kecil mintanya. Gila ada sembako ada yang gede mintanya. Gila sholawat yang kecil itu 4.440. Itu kalau bacanya kayak tadi Allahumma itu 2 bulan belum selesai. Kalau bacanya Allahumma itu belum 2 bulan belum selesai itu udah pokoknya 2 bulan belum selesai aja ya. Tapi kalau bacanya begini Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadwata farji bil qurwata bil hawaij wa minal barabaim. Itu insyaallah ya seminggu kelar. Itu kalau gitu seminggu kelar itu insyaallah ya. Tapi kalau kita itu orang Indonesia itu terutama orang Jawa itu banyak akalnya. Kata orang Jawa itu apa? Bolong lah sekali, wong lah akale. Supaya bisa gimana? Ya kita baca bareng-bareng gini nih. Kalau berat, undang 100 orang dibaca bareng-bareng. Berarti satu orang kebagian berapa? 40. Kalau 40 kan paling 2 jam selesai. Ya kan? Itu kalau nggak bisa baca sendiri. Tapi kalau nyuruh orang yang tanggung jawab. Jangan gak tanggung jawab, habis sholawat kopi agak ada, kue gak ada, pulang aja, aku gak tanggung jawab, nanti begitu. Kalau nyuruh orang harus tanggung jawab. Jadi ada satu cara seperti itu kalau pengen bisa. Ada cara yang kedua, bisa dilakukan sendiri, tapi bayarnya mahal. Di mana? Di depan Ka'bah. Ya, di depan Ka'bah. Kita kalau bisa umrah atau haji itu kalau kita baca sholawat sekali di depan Ka'bah itu dianggap sah aja baca 100.000 udah lebih ya. Makanya misalkan bisa amin Allahumma amin. Ada kepengen gak? Ada kepengen gak? Pengen ya. Kalau pengen banyak bersholawat pada Nabi Muhammad insya Allah kontak batinnya ada, yakin ya. Jangan malas baca sholawat. Kalau malas baca sholawat ya nggak bakal ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, jadi baru satu saja diampuni dosa kita 10, apalagi kalau kita sehari bisa baca sholawat 100, apalagi kalau bisa 1000. Silahkan berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam memperbanyak baca sholawat ya. Tapi nggak usah dibuka pendaftaran masjid atau membuka perlombaan banyak-banyak baca sholawat, nggak usah begitu. Bahkan urusannya masing-masing, urusannya pribadi. Kalau merasa banyak dosanya silahkan banyak baca sholawat, itu aja ya. Karena membaca sholawat bisa mengurangi dosa kita. Itu ada pun sholawat itu yang panjang boleh, yang pendek boleh. Dan baca sholawat itu ibadah yang paling enak. Ibadah paling enak itu sholawat, nggak usah resmi kayak mau sholat kan resmi gitu kan. Sholawat enak dibaca kapan saja boleh gitu loh. Sambil nyuci motor boleh. Salatullah salamullah ala Tuhan boleh. Sambil nyapu boleh. Ibu-ibu sambil nyapu misalnya lap-lap kaca boleh. Pahala dapat, kerjaan selesai. Coba kalau malah nyanyi yang lainnya, ya paling hanya seneng doang, pahala tidak dapat. Ini ya. Tapi kita harus paham mana itu sholawat, mana itu qasidah. Jangan semua nyanyian bahasa Arab dianggap sholawat. Tidak semua
nyanyian bahasa Arab itu sholawat. Contoh yang kayak lagi viral begini nih, kayak apa? Man ana itu bukan sholawat, itu qasidah namanya. Itu kalau kita nyanyi begitu ya nggak dapat pahala. Ya, harus harus jelas mana yang sholawat, mana yang qasidah. Gitu, ya. Sehingga kalau kita sudah istiqomah baca sholawat, ini kita akan mendapatkan karomah, akan mendapatkan kemuliaan. Maka kalau kita niatkan di sini, jangan nggak usah sok-sokan. 1000, 2000 nggak usah sok-sokan. 100 nggak apa-apa, tapi tiap hari. Untuk tahun ini 100, tapi tiap hari. Ya, kalau yang bagus 1000 setiap hari. Cuma potongan-potongan model kita ini kayaknya masih belum mampu, belum sanggup. Makanya saya nggak usah sok-sokan, 100 saja. 100 saja, tapi tiap hari. Ya, tiap hari 100. 100 tiap hari baca habis maghrib nggak ada 5 menit. Setiap hari 100 saja. Ya, insya Allah Bapak, kalau kita baca ini istiqomah, ya, ja'atil karomah ba'dal istiqomah. Kemuliaan itu akan kita dapatkan setelah kita melakukan ibadah secara istiqomah. Tuh. Hadis yang kedua datangnya dari Ibnu Mas'ud. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Mas'ud pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini. Aulan nas, kata Rasul, aulan nas, ya, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Kata Rasul, aulan nas, sebaik-baik manusia di depan saya, sebaik-baik manusia di hadapanku, atau sebaik-baik manusia menurutku, kata Rasul, ya, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Siapa mereka? Aksaruhum, mereka adalah orang yang paling banyak, ya, alayya, kepadaku, sholawatnya. Rasul bersabda seperti itu Bapak, ya. Siapa saja yang paling banyak baca sholawatnya, maka besok akan diaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diaku, artinya diaku kita berhak mendapat syafaat. Dari syaratnya pengen dapat syafaat apa? Baca sholawat. Yang males baca sholawat gak bakalan dapat syafaat. Makanya kita harus rajin baca sholawat. Siapa yang paling dulu dapat syafaat? Yang paling dulu adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Makanya kalau kita sudah masuk di thariqah ini kan ada peningkatan tuh sholawat. Liritnya ini tahun ini 1000, besok naik 2000, besok naik 5000, besok naik 100.000. Terus lama-lama tanpa itu, kalau udah tanpa hitungan tuh Pak, napasnya itu hanya ingat sama Allah sama Nabi Muhammad, nggak usah dihitungin, udah nggak usah pakai tasbih lagi. Ya, kalau masih pakai tasbih, masih pakai hitungan, itu kelasnya masih kelas rendah. Ya, nah, tuh. Kalau misalnya masih pakai tasbih, masih kelasnya kelas rendah, masih pakai hitungan. Ya, sesuatu yang banyak itu yang apabila sudah tidak bisa dihitung. Makanya kalau Allah ngasih balasan itu apa? Tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Ya, kalau masih bisa ditulis masih sedikit. Itu kekayaannya berapa? 1 miliar, masih sedikit. Karena apa? Masih bisa
Berapa itu 1 triliun? Masih sedikit karena masih bisa dihitung. Ya, coba kalau Allah itu kalau mengampuni dosa-dosa manusia, ya, dosanya manusia akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu diibaratkan seperti apa? Untuk segoro, untuk segoro dosa yang ada di lautan. Bisa kita kan? Bahkan bisa kita begitu, itu diampuni. Maka kalau Allah itu memberikan itu tidak bisa dihitung. Itu sakit banyaknya ya, nih. Maka dari itu kita mempunyai kesempatan, yuk kita berusaha memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih ya, jadi ini manfaatnya sholawat. Jangan disepelekan sholawat itu. Sholawat itu manfaatnya luar biasa. Bisa mengurangi dosa kita. Dan bacanya tidak ada aturan yang mengikat, bebas. Yang penting jangan sambil berak. Kalau berak ya nggak sopan namanya ya. Masa di dalam PC kita ya sallallahu ala Muhammad, ya sallallahu ala Muhammad. Aku ngedak-ngedak kebaca sholat ya, jangan, itu enggak sopan. Selain itu boleh bebas, sambil kerja boleh ya, sambil jalan naik motor boleh. Kadang-kadang kalau naik motor tuh kalau jalan jauh tuh enak sholawat ya, ketimbang kita ngalamun enak baca sholawat. Lumayan, misalnya dari sini ke kantor itu kan ya ada 10 kilo, bisa ada 20 menit kan baca sholawatnya lumayan. Kalau dihitung lebih dari 100 kali. Alhamdulillah. Nih. Nah. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. La taj'alu, jangan kalian menjadikan qabri, kuburku, kata Rasul, idan, untuk bersenang-senang. Jangan kau jadikan kuburku, di kuburku ini semacam kesenangan. Jangan bersenang-senang di situ. Jangan lalai kita. Mumpung kita ada kesempatan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita lakukan? Shollu, bersolawatlah kalian ya alayya kepadaku. Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya sholawat kalian tablughuni, itu bisa sampai kepadaku, haitsu kuntum, di mana kamu berada. Jadi kita baca sholawat itu sampai, bukannya nggak sampai ya, kita baca sholawat itu sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan sampai tidak baca sholawat. Kemudian ada hadis lagi, wa an Fasalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Sami'a, mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, yang sedang berdoa, fi salatihi, dalam salatnya, lam yumajjidillah ta'ala, maka tidak membaca tidak memuji kepada Allah, walam yusolli, dan tidak bersolawat kepada ala Nabi, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilah hada. Jadi suatu ketika Rasulullah melihat sahabatnya yang sedang berdoa kepada
Sedangkan berdoanya itu tidak diawali dengan memuji Allah, tidak diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Orang ini tergesa-gesa. Ingat, ini artinya apa? Kalau doa kita pengen diijabah oleh Allah, kita ada tata cara untuk berdoa. Apa tata caranya? Yang pertama, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dapat tata cara. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Yang kedua, baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tata cara berdoa. Kalau nggak begitu, kok tiba-tiba kita assalamualaikum, assalamualaikum begini. Ya Allah, berilah kami kekayaan yang barokah ya Allah. Lah, nggak sempat begitu itu. Minta kepada Allah kok mengajukan proposal kok nggak ada mukadimahnya yang bagus. Kalau kita bikin proposal kan ada mukadimah yang bagus, yang enak, bahasanya enak itu loh. Ya walaupun ujung-ujungnya ya minta sumbang kan gitu. Kita berdoa itu kan baca hamdalah, baca sholawat. Ujung-ujungnya kita punya kebutuhan, kita minta kepada Allah. Gitu. Ya. Nah, berdoa yang baik Bapak Ibu, berdoa yang baik ini jangan sampai kita itu minta yang kurang penting. Yang paling penting urutan doa itu kita pertama minta diampuni dosa-dosa kita. Allahumma gfir wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kita minta diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dimintakan ampun semua kepada Allah Subhanahu. Yang pertama itu jangan minta yang aneh-aneh. Doa yang pertama minta diampuni dosanya. Jangan minta kekayaan dulu. Setelah itu yang kedua minta supaya anak-anaknya jadi anak yang soleh dan itu paling penting. Ya, keberhasilan anak ini tergantung doa orang tuanya. Kita jangan sampai salah. Kita kerja tiap hari mulai pulang pergi pagi pulang sore untuk anak, anaknya nggak jadi. Ya, anaknya dinasihati susah, diomongin lawan, malah tiba-tiba gede-gede anaknya kesangkut narkoba. Nauzubillah nih. Ini kan jangan sampai kejadian pada kita. Maka untuk itu anak harus selalu dikawal dengan doa. Ya, habis sholat didoain anaknya itu, jangan lupa supaya anak ini jadi anak yang soleh-soleh. Karena anak itu adalah aset kita. Ya, anak kan aset kita. Kita kalau udah tua apa yang kita andalkan? Anak. Ya, rumah mobil udah nggak pakai oleh tua itu, becak semua. Yang pakai adalah anak. Maka anaknya harus dijadikan jadi anak yang soleh-soleha. Baru yang ketiga, kita punya butuh apa? Pengen lancar rezekinya, pengen lancar usahanya. Itu doa yang ketiga. Jangan pertama minta lancar usahanya, lancar rezekinya. Dikasih lancar usaha, lancar rezekinya, kalau anaknya susah di bulan itu juga capek di hati. Kan gitu, ya kan? Apalagi nggak diampun dosanya. Aduh, numpuk dosa apa, numpuk harta di dunia, tapi dosanya nggak diampuni, atau tambah repot. Ya, ini itu tata cara berdoa seperti itu. Nah, terakhir kalau udah mau bisa. Ya, terakhir. Karena saya ambil yang apa namanya, yang pokok-pokok aja. Ya, terakhir untuk sholawat ini ya, karena saking pentingnya, maka ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, ya, maka kita usahakan mau membaca sholawat.
Ya, kalau sampai ada Nabi Muhammad namanya disebut, kita nggak baca sholawat, maka kita dikatakan orang yang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Ya, pelit yang sempurna, pelit yang al-bakhil, al-kamil, pelit yang sempurna adalah dukirtu, ya, orang yang ketika kami disebut, saya disebut, ya, nama indahu falam yusalli alayya, maka dia tidak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, tapi dia tidak mau baca sholawat. Ini dinamakan orang yang bakhil. Ya, kenapa sih kata orang bakhil? Karena dia butuh syafaat, tapi tidak mau baca sholawat. Ini nggak pantas sama sekali orang seperti ini. Nggak pantas ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, yuk kita baca banyak-banyak baca sholawat, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah, sehingga kita ngaku umat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya karena kita sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah. yassir lana ya Allah
Makkah wal Madinah lintusu kaidah umrati qablal maut ya Allah hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi